Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada pertanyaan bagus dari sahabat kita, yaitu Bang Firman. Perkenalkan, nama saya Firman Bang Andi. Saya selalu mendengar YouTube Bang Andi. Saya ingin bertanya, mengapa ya orang yang tidak pernah puasa, tidak sholat, dia selalu sibuk kerja, kok mudah rezekinya datang dan berlimpah, semakin kaya? Kalau orang yang rajin ibadah dan semua itu, dan kerja keras, usaha, tapi kok sulit untuk mendapatkannya. Kenapa Bang Andi? Salahnya di mana? Mohon bimbingannya Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Bang Firman, kita harus memahami dulu makna letak kebahagiaan ya. Letak kebahagiaan itu jangan sampai kita menganggap bahwa bahagia itu datang dari luar, jangan. Karena kalau bahagia dari luar diri, ketika nggak dapat ya kita jadi susah, kita jadi merana ya. Jadi kebahagiaan sejati adalah dari keridhaan hati, dari dalam diri. Terus kenapa kita selalu membandingkan ketika orang rajin ibadah, kok Allah uji kemiskinan. Sedangkan orang yang gak ibadah, gak takwa, mungkin dia bisa jadi ahli maksiat, kok makin kaya Bang. Jadi di Al-Quran sudah ada itu ayatnya ya. Allah menguji kamu dengan kesusahan, dengan kesulitan, dan dengan kemudahan. Dua itu timbal balik. Ya mungkin Allah sudah mentakdirkan kita ya dikasih ujian kita ini kesulitan, seperti miskin, susah, usaha nggak lancar ya, putus kerja segala macam kan. Nah sementara mereka yang bukan ahli ibadah itu Allah uji dengan kemudahan, dikasih terus. Tetapi di situ juga ujian, bukan berarti Allah sayang ya. Jadi kita harus pahami, ketika kita susah, kita miskin, kita anggap Allah nggak sayang. Jangan salah prasangka. Bisa jadi kesusahan kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan orang yang diberikan harta berlimpah ruah, kita bilang itu orang yang disayang Allah, belum tentu. Bisa jadi itu bentuk murkanya Allah. Ya, Allah menyesatkannya, memberikannya ilham fujur. Dengan apa pemberian Allah itu, dia semakin jauh daripada Allah. Jadi kita jangan dari materi. Kita kalau mau bercermin begini, memahami kita ini disayang Allah atau enggak. Nah, bagaimana hubungan kita sama Allah? Ketika hati kita rindu, kita senang ibadah, kita bertakwa kepada Allah, ada rasa taat kepada Allah, itu tanda bukti kita disayang sama Allah. Tapi kalau kita punya segalanya, kita enggak ingat Allah, enggak sadar Allah, ya, enggak butuh Allah, itu adalah orang-orang yang diberikan ilham fujur. Dengan pemberian Allah itu dia semakin jauh. Ya. Nah, jadi kita jangan berpatokan dengan ibadah kita, ya. Makanya disinilah sebagai bukti bahwa segala rezeki keduniawian kita itu bukan karena ibadah kita. Kalau kita bilang, Bang, aku gara-gara rajin zikir Bang, rezekiku lancar. Salah, itu pemahaman kalian salah. Aku rajin sholat Bang, rajin sedekah Bang, rezekiku lancar. Salah. Kalau kalian menganggap itu karena usaha kalian, ya. Jadi kita jangan sampai mengaku diri. Banyak orang, aku rajin sedekah lah, biar nanti Allah kasih yang lebih banyak lagi. Memang itu janji Allah. Tapi jangan sampai kita menganggap rahmat yang kita dapat itu adalah karena bentuk amal ibadah kita. Kalau kita menganggap seperti itu, ya berarti seolah-olah kita mengakal-ngakali Allah. Nggak boleh.
Ya. Nah, kalau dibilang karena ibadah rezeki lancar, banyak itu buktinya. Orang rajin ibadah, luar biasa ibadah, tapi miskin. Ya kan? Nah, sekarang kembali kepada diri. Ketika diberikan kemiskinan, hatinya miskin enggak? Mungkin dari segi zohir memang miskin, kekurangan. Tapi kalau hatinya lapang, dia ridho kepada ketentuan Allah, yaitu orang kaya sebenarnya. Ya, jadi kita harus pahami lagi letak bahagia di mana. Miskin dan kaya yang sejati, yang sesungguhnya, hakikatnya miskin kaya itu yang mana? Apakah karena harta? Ya belum, salah. Itu masih materi. Ya. Jadi lebih enak itu kalau kita diuji kesulitan. Kenapa saya bilang enak? Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan kekurangan, kesusahan, sulit rezeki, sempit rezeki, di situ kita ada rasa butuh kepada Allah. Kita ada rasa mengagungkan Allah. Ya Allah, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Akhirnya apa? Kita meminta kepada Allah. Bukankah itu suatu kebaikan? Kebaikan. Jadi Allah memberikan kesulitan itu sebenarnya ada kebaikan yang kita nggak nampak, ya. Bagi orang yang paham dia akan nampak. Nah, itu kita diuji Allah dengan kesulitan. Bagaimana orang yang diuji Allah dengan kemudahan? Biasanya orang-orang yang diuji dengan kemudahan, orang tersebut nggak merasa lagi diuji, ya. Kalau kita dikasih kemiskinan, kekurangan harta benda, apalagi kesusahan keuangan, pasti kita akan cepat sadar, kita menganggap aku sedang diuji nih sama Allah. Tetapi di saat besok kita dikasih kekayaan sama Allah, dikasih semua berlimpah ruah, pernah nggak kita menganggap bahwa itu ujian Allah juga? Banyak orang nggak sadar, banyak orang nggak ingat, ya. Dan sesuatu yang Allah berikan itu jangan kita anggap bukti Allah sayang, ya ini harus kita pahami. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu harus komplit, lengkap, ya. Allah kasih, Allah sayang, ya. Rahman Rahim itu harus lengkap. Banyak orang gak ibadah, banyak orang gak ingat Tuhan, gak ingat Allah, jauh dari Allah, maksiat siang malam. Allah kasih tiap hari. Kenapa Allah kasih? Biar dia tambah bermaksiat. Itu tandanya Allah gak sayang. Nah, bisa jadi Allah Maha tahu isi hati kita, Maha tahu kesiapan kita. Ini si fulan kalau aku kasih kaya, pasti nanti dia durhaka. Ku sempitkan rezekinya, ku jatah hidupnya, sehingga dia tidak macam-macam. Karena kalau ku kasih lebih nih, aku tahu hatinya, kata Allah. Bisa jadi dia nanti jadi sombong, dia jadi durhaka kepadaku. Nah, jadi ini kembali lagi kepada ayat yang lain. Allah bilang bisa jadi sesuatu yang kamu senangi itu buruk bagimu. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci, kamu gak suka, itu baik bagimu. Nah, kalau saat ini kita sulit, sempit, susah, bisa jadi itu kebaikan. Cuman banyak orang gak bisa baca. Dia hanya melihat orang lain. Kenapa ya bang si fulan maksiat tiap hari, gak pernah sholat, ya kan, gak pernah ingat Allah. Enak aja hidupnya bang. Siapa bilang? Kita aja yang gak tahu masalah hidupnya, ya. Yang kita lihat orang itu bahagia, padahal banyak masalah, cuma kita gak tahu. Kita hanya melihat kebahagiaan dia di luar. Jangan dianggap orang kaya gak ada masalah. Banyak lain-lain masalahnya, ya. Apa masalah orang kaya? Semakin kaya, semakin hebat, semakin terkenal, semakin memiliki harta benda, banyak orang iri. Coba kita miskin, siapa yang mau iri sama kita? Ya kan? Makin tinggi jabatannya, banyak orang hendak menjatuhkannya. Itu kan masalah juga. Banyak orang iri, ya kan? Dimusuhi. Kita udah susah, gak punya apa-apa, yang mau iri sama kita siapa?
Nah, jadi kita jangan hanya melihat kesusahan kita. Kita hanya nggak tahu saja kesusahan mereka. Ya, beda-beda masalahnya. Jadi jangan sampai kita hitung-hitungan sama Allah. Bang, aku sudah sholat. Bang, aku sudah zikir, aku sudah puasa, aku sudah zakat. Kok susah terus hidupku, bang? Ya berarti kamu menganggap amal ibadahmu itu bisa membuat kamu senang. Salah. Ya, kita harus pahami. Dalam sholat kita selalu berkata, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku semua karena Allah. Bukan karena ingin murah rezeki. Bukan karena ingin hidup enak. Bukan karena ingin kebahagiaan. Salah kalau kita hitung-hitungan. Makanya di situ Allah buat kecewa. Ya. Ya kita mendekat terus kepada Allah. Jangan harap apa-apa. Insya Allah ketika hati kita tulus, Allah ridho. Ya. Saya sudah pernah berontak sama Allah. Saya marah sama Allah, sudah pernah. Segala amal buruk ku tinggalkan ya Allah. Dahulu aku peminum, ku tinggalkan, gak minum lagi. Dahulu aku ke diskotik, ku tinggalkan, gak pernah lagi ku injak itu diskotik. Ya. Dahulu aku gak sholat, rajin aku sholat. Dahulu aku gak zikir, rajin aku zikir. Dahulu aku pelit sama orang, sekarang dermawan aku. Rajin aku sedekah. Akhirnya makin susah hidup itu kan. Hitung-hitungan kita sama Allah. Akhirnya apa gunanya aku ibadah ya Allah? Kok aku susah terus? Nah di situ Allah tanya. Jika engkau mencari kebahagiaan, jika engkau beramal semua itu untuk mencari kebahagiaan untuk dirimu, berarti yang kau lakukan itu karena dirimu, bukan karena aku, kata Allah. Tapi kau bilang sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Berarti palsu itu semua. Berbohong kamu. Kamu dusta, kata Allah. Ketika aku gak berikan, kau marah. Berarti yang kau harap itu untuk dirimu. Ya. Jadi kita berhati-hati. Berhati-hatinya begini. Kalau orang hitung-hitungan dengan amal ibadah, ya Allah, aku sholat sudah ya Allah. Aku sedekah sudah ya Allah. Aku puasa sudah ya Allah. Aku zikir sudah ya Allah. Aku beramal baik sudah ya Allah. Aku meninggalkan maksiat sudah ya Allah. Ya kan? Habis itu kita tagih, mana janjimu ya Allah? Kenapa aku gak bahagia juga? Nanti Allah akan berikan. Kalau memang yang kita minta kebahagiaan. Tetapi yang kita takutkan, Allah bayar di dunia, di akhirat gak dapat lagi. Ya. Ini prasangka saya begitu. Suatu saat di akhirat kelak dicatat itu, dibuka segala amal ibadah kita. Tahu-tahu kita ini memang di dunia ahli ibadah. Begitu dibuka sama Allah, apa Allah bilang? Oh, ini lebih banyak dosanya daripada amal ibadahnya nih. Masuk dia neraka ini katanya. Protes kita kan? Kok aku masuk neraka ya Allah? Padahal aku sudah luar biasa ibadahku. Langsung Allah jawab apa? Nah ini prasangka saya ya. Sudah kubayar segala amal ibadahmu di dunia. Kau ingin kebahagiaan, kau ingin harta, kau ingin dipuji orang, kau ingin tersanjung, kau ingin dihormati. Semua kau dapat itu di dunia. Tapi di akhirat gak ada lagi amalmu. Mau kayak gitu? Janganlah. Ngeri kita kalau kayak gitu. Ya. Jadi kita jangan membandingkan. Dan jangan kita istilahnya hitung-hitungan sama Allah. Ya. Jadi kalau kita mau memahami hakikat miskin dan kaya, itu semua dari hati. Bukan dari duniawi ya. Bukan dari zahir kita. Di saat kita ridho, hati kita lapang, hati kita nerimo, itulah orang kaya. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun jabatan kita, sebanyak apapun rumah kita, mobil kita, usaha kita, perusahaan kita, tetapi di hati tidak pernah ada rasa syukur, masih kurang. Ya, kurang ini.
Aku harus beli mobil yang lebih bagus lagi, ini masih kurang ini. Hati itu masih kurang. Itu sejatinya orang miskin, belum orang kaya. Nah, sedangkan orang yang secara pandangan zahir kita lihat miskin, nggak punya apa-apa, rumahnya gubuk. Ya, jangankan mobil atau motor, sepeda aja dia nggak punya. Kemana-mana dia jalan kaki. Tetapi hatinya nerima, ridho pada ketetapan Allah. Itulah sejatinya orang kaya. Ya. Nah, inilah banyak yang kita nggak pahami. Kita bilang, bang, aku sholat sudah, apalagi ibadah sudah, tapi miskin terus bang hidupku bang, hancur hidupku bang. Itu orang maksiat, kerjanya minum-minum aja, ya kan, berzina tiap hari, tapi kok enak dia bang. Itu orang-orang yang nggak disayang Allah. Dikasih, tapi makin jauh dari Allah. Ya. Dan ujiannya lebih sakit. Kita paling sakit kita ini hanya kelaparan aja. Aku lapar bang, aku nggak ada uang bang, hidupku miskin bang, serba kurang bang. Paling itu aja kita, ujian kita, ya kan. Tapi tubuh sehat, ya kan. Kebanyakan itu orang yang dikasih kesusahan dalam segi ekonomi, tubuhnya sehat. Sedangkan orang kaya banyak penyakit, beda-beda. Mungkin banyak juga kita jumpa, bang, orang kaya enak lah bang, tidur di AC, rumah mewah, ya kan, semua ada, makanannya bergizi. Ya, belum tentu itu suatu kebahagiaan. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Lebih enak tuh diuji dengan kesulitan daripada diuji kebahagiaan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika Allah buka lebar rezeki kita, baca. Jangan terlena. Saya sudah rasa saya, istilahnya Allah memberikan ujian dengan kebahagiaan. Terbuka luas rezeki, tapi dibanting besoknya, ya kan? Babak belur kita. Ya. Dikasih, tapi bukan bahagia kita, malah sengsara kita. Makin susah hati kita. Macam-macam masalah di sebaliknya itu. Ya. Contoh lah, hati-hati kita nih. Jangan, makanya semua bentuk susah dan senang itu tergantung keinginan. Kita harus pahami mana keinginan yang diridhoi Allah, mana keinginan yang karena nafsu diriku. Ya. Banyak orang ketika berkeinginan karena nafsu, itu ujung-ujungnya celaka dia. Ya. Contoh, dia ingin menjadi seorang pejabat, anggota dewan. Mencalonkan dirilah dia. Jadilah dia, terpilih dia. Ya. Udah terpilih, udah punya jabatan, sudah punya tahta, punya kekuatan, punya kedudukan, harta berlimpah, ya, uang tambah banyak kan. Kalau udah punya tahta, uang tambah banyak. Akhirnya terlena dia, senang dia dapat uang. Ya, di situ ada rasa kurang. Masih kurang ini. Akhirnya apa? Korupsi dia. Ya kan? Allah kasih terus. Korupsi pertama aman, nggak ketahuan. Korupsi kedua aman. Kasih terus. Nah, tunggu aja tanggal main. Ketangkap dia sama KPK, masuk penjara. Nah, begitulah cara Allah menipu kita. Kalau yang kita cari itu dunia, ya, jangan sampai Allah kasih, akhir cerita kita sengsara. Nah, begitu juga itu bagi para pendakwa, penceramah, ya, hati-hati. Aku ingin jadi ustadz lah, ustadz banyak duit. Aku ingin jadi dai kondang. Aku ingin jadi kiai, segala macam lah. Ya. Akhirnya apa? Terkenal, uang banyak. Di situ ada rasa bangga kita, dikagumi orang, dihormati orang, disanjung orang. Wah, semua banyak suka sama kita. Di akhir cerita apa? Ya, hancur rumah tangga kita. Ya, kawin lagi kita. Atau istri udah ada, tambah bini lagi kita. Akhirnya apa? Di situ jadi terhina.
Ya, yang awal-awalnya disanjung, dipuja, dihormati oleh jemaahnya, gara-gara dia kawin lagi, nah udah miris itu. Pandangan jemaah sudah lain. Begitulah cara Allah hendak menghinakan kita. Karena apa? Yang kita lebih cinta kehormatan. Ketika kita cintanya kehormatan, Allah banting dengan kehinaan. Makanya banyak kita menjumpai para dai kondang, ya kita bilang ilmu agama kurang apa dia, tapi kok nafsunya nggak bisa baca, ya kan? Kurang apa ilmu agama, tapi kok terjebak juga di situ. Nah, begitulah cara Allah menghinakan dirinya, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap sesuatu kebahagiaan itu apa yang kita miliki. Salah. Aku dapat ini, dapat itu, baru aku bahagia, bang. Aku kalau belum kaya, belum bahagia, bang. Kalau masih miskin, berarti aku susah, bang. Nah, itu letak bahagia dan susah tergantung letak hati kita. Ridho atau tidak. Ya, beda-beda ujian Allah ini. Ya, jadi bagi saudaraku, sahabatku, ketika kita sudah berusaha mati-matian, istilahnya sudah fight kita kan, berusaha terus, tapi kok nggak berhasil ya bang, ya bisa jadi masih ada nafsu kita. Ya, kalau kita menerima, Allah bilang apa? Apabila engkau bersyukur, akan kutambahkan nikmatku, akan kutambahkan nikmatmu. Intinya bersyukur dulu. Makanya kalau ada orang masih ibadah kuat tapi dia merasa miskin, itu tandanya nggak syukur. Ya, karena dia nggak menerima. Jadi kita pahami letak bahagia di mana, letak miskin kaya di mana. Ya, bahagia apabila kita bersyukur. Mana orang miskin, mana orang kaya apabila dia merasa cukup. Kalau dia bilang aku belum cukup bang, bini satu belum cukup, nah itu belum belum kaya lah itu. Mobil satu belum cukup, rumah satu belum cukup, masih ingin lagi, itu namanya belum jadi orang kaya. Orang yang kaya hatinya adalah merasa cukup. Ya, bersyukur dia, makasih ya Allah, susah-susahnya diriku masih banyak orang lain lebih susah, ya kan? Jadi kalau tentang makan, selagi kita dikasih umur, dikasih nafas sama Allah, jatah makan itu ada. Jangan takut kita lapar, ya. Tapi kenapa bang, saya merasa saya kok miskin, saya merasa kurang. Keinginanmu yang berlebihan. Kalau untuk makan, insya Allah ada saja rezeki, udah janji Allah itu. Cuman keinginan kita ini yang terlalu berlebih, sehingga nggak dapat, ya kita merasa kurang. Ya, pahit-pahitnya saya dulu, pernah saya itu nggak ada uang untuk makan. Ya, jangankan beli beras, jangankan beli minyak makan, tabung gas habis saja saya nggak ada uang mau ganti tabung gas itu, mau beli tabung gas yang baru, nggak ada uang. Jangankan beli lauk, untuk sebutir telur saja nggak ada uang. Akhirnya apa? Saya minta makan sama tante saya. Itu jaminan Allah juga. Didorong hati itu, kau minta makan sama tantemu. Nah, minta makan saya, dikasih makan. Untuk makan ada saja jalannya. Cuman untuk yang lain-lain itu yang keinginan kita terlalu besar. Ya. Jadi jangan hitung-hitungan. Sholat ya sholat seperti biasa, zikir ya zikir karena Allah, ibadah karena Allah, meninggalkan segala dosa ya karena Allah, bukan karena biar kita murah rezeki, nanti kecewa. Di situ sebagai bukti bahwa rezeki itu atas rahmat Allah. Ya, seperti apa orang yang diberikan rezeki dengan rahmat, dengan pemberian Allah itu dia semakin dekat kepada Allah. Dikasih rezeki berlebih, akhirnya apa? Dia berinfak, dia bersedekah, dia bantu orang susah. Ya. Ah, itu namanya rezeki yang rahmat. Tapi kalau orang yang dikasih rezeki berlimpah, uang banyak, harta banyak, nggak habis-habis uangnya, tapi di situ makin dia jauh dari Allah, itu bukan rezeki yang dirahmati.
Itu ujian namanya. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Kaya di mana, miskin di mana. Ya. Jadi kita belajar lagi. Kenali lagi ke dalam diri kita. Bang, aku susah lah bang. Apa gajiku kecil bang, pengeluaranku banyak bang. Bisa jadi bukan pengeluaran yang banyak, ya kan? Keinginan yang banyak sehingga pemasukan sama pengeluaran nggak imbang. Gengsi kita terlalu tinggi. Makanlah tuh gengsi, ya. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Yang susah siapa? Kita sendiri. Jadi miskin dan kaya itu dari hati semua itu. Ya, jadi jangan kita membanding-bandingkan, bang, aku udah sholat, tapi hidupku susah terus. Orang itu nggak sholat, tapi hidupnya senang terus. Siapa bilang senang? Kita aja yang nggak tahu. Ya, paling yang kita lihat hanya materi yang dia dapat, hanya duniawinya. Dalamnya kita tahu nggak? Masalah-masalah orang kaya itu mana kita tahu? Ya, mungkin kita hanya diberikan masalah Allah, kelaparan, kekurangan uang, ya kan? Sehingga kita pas-pasan, nggak cukup, nggak bisa mewah-mewah. Orang lain tuh dikasih kekayaan bisa mewah-mewah, terus kita bilang dia senang. Ya siapa bilang? Entah istrinya selingkuh, entah suaminya selingkuh, lain lagi masalahnya. Ya kalau kita rukun rumah tangga kita, paling kita hanya susah uang aja, dia lain lagi masalahnya, ya kan? Beda-beda. Ya, uang banyak, rupanya anaknya narkoba, ya kan? Lain lagi masalahnya. Kita bilang orang kaya bahagia, belum tentu. Jadi bahagia dan susah itu ya beda-beda. Ya. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman paham. Rezeki yang dirahmati Allah itu seperti apa? Kita dapat sedikit bersyukur, satu. Lalu kita dengan yang sedikit itu bisa berbagi, itu namanya dirahmati. Dengan yang sedikit itu kita bisa berbuat untuk di jalan kebaikan. Ya. Ini dikasih banyak makin jauh dari Allah. Apakah itu yang dirahmati? Terus enggak dirahmati. Ya, jadi jangan kita memahami dari harta benda. Salah kalau kita memahami letak miskin kaya itu dari harta benda. Jadi kembali lagi kepada diri. Segala yang kita lakukan itu sudah karena Allah atau belum? Bang, aku sholatku karena Allah bang, zikirku karena Allah bang, aku meninggalkan maksiat karena Allah bang. Ya sudah, ngapain kamu tuntut-tuntut? Ya, kalau kamu masih merasa aku susah bang, udah dekat sama Allah masih susah bang, itu masih menuntut namanya. Berarti yang ibadah yang kamu lakukan itu untuk dirimu, bukan untuk Allah. Ya, hati-hati kita. Nah ini wilayah ini halus, sering kejadian dalam kehidupan, tapi banyak orang gak paham. Ya, untuk saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan bisa memahami, diulang-ulang lagi. Banyak yang kena ini. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.